Saudara, peluang bagi penyandang disabilitas kini memiliki banyak kesempatan untuk berkarir di dunia kerja. Kementerian Ketenagakerjaan telah merencanakan pasar kerja yang inklusif bagi tenaga disabilitas di BUMN dan sektor swasta. Oleh karena itu, para disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama. Namun, apakah perusahaan sudah menyiapkan atau siap untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di kantornya? Karena memang ada peraturan paling tidak ada 1% untuk memberikan kesempatan para penyandang disabilitas ini untuk memperoleh atau memiliki pekerjaan yang layak sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Dan ada peraturannya loh ya di Depnaker ini. Ya betul, saudara. Di sini kami sudah mendatangkan Ahmad Ali Aziz atau yang akrab disapa Mas Ali sebagai pekerja disabilitas yang sudah bekerja di perusahaan swasta yang telah mendukung pasar kerja inklusif. Tidak hanya Mas Ali, kami di sini juga ada Bu Fazila sebagai fasilitator yang memberikan kebijakan mengenai pemenuhan kuota disabilitas pada industri BUMN. Tetapi sebelum saya ke Anda ya Ibu, saya tertarik sekali dengan cerita Mas Ali mengenai pengalamannya. Selamat siang Mas Ali. Bisa dibagikan nggak kira-kira gimana sih pengalaman Anda sebagai pekerja disabilitas di perusahaan tersebut? Apakah terdapat masalah atau kesulitan gitu yang dialami dalam melakukan pekerjaan ataupun informasi yang didapat sama pekerja? Baik Ibu, sebelumnya selamat siang Ibu. Jadi bisa dibilang ya, untuk pekerja disabilitas di Indonesia ini tuh masih sedikit ya, gitu ya, perusahaan yang menerima kita tuh sebagai pekerja disabilitas. Tapi alhamdulillah saya tuh selagi saya berusaha gitu kan, saya bisa mendapatkan peluang dan alhamdulillah keterima gitu Ibu di salah satu perusahaan yang memang dia tuh support buat disabilitas gitu kan. Sebelumnya sendiri saya juga sudah banyak mencari seperti informasi gitu, atau baik dari media sosial, dari LinkedIn. Ya itu memang masih bisa dibilang tuh masih sedikit gitu perusahaan yang meng-hire pekerja disabilitas. Kebetulan saya sendiri keterima itu sebagai admin. Sebelumnya kalau boleh tahu Mas Ali, apakah Mas Ali masuk ke dalam disabil karena sebuah kecelakaan atau tidak? Baik Ibu, jadi saya ini bukan dari lahir ya Ibu. Jadi saat saya mengalami disabilitas ini diakibatkan karena pekerjaan saya sebelumnya, kecelakaan kerja gitu Ibu. Sebelumnya saya waktu itu saya masih kuliah Ibu, saya semester 5 itu sempat menjadi semacam kurir paket gitu. Berarti Mas Ali ini memang sudah bergelar sarjana ya sekarang. Iya, betul sekali. Ya Mas Ali, selanjutnya nih adalah pada saat Anda mendengar ada lowongan pekerjaan untuk kaum disabilitas, itu dengarnya dari siapa? Dan pada saat itu apa yang Anda rasakan? Apakah wah ada kesempatan nih buat saya, atau saya tetap bisa hidup sebagai orang pada umumnya, atau seperti apa? Iya betul sekali Bu. Jadi untuk informasi seperti yang saya bilang tadi Bu, disupport juga sama kerjahabilitas.com gitu. Jadi saya sebelumnya sudah banyak mencari informasi, sumber baik dari link, dari koran. Alhamdulillah ya Mas ya, kalau begitu di sini kita sebetulnya ingin mendatangkan pendiri selaku CEO dari perusahaan Mas Ali bekerja, namun beliau ini cukup sibuk mungkin ya. Jadi langsung aja kita koneksikan dengan Bu Farah selaku pendiri PT Elmer Sejarah. Selamat siang Bu Farah. Ya, selamat siang Mbak. Bu Farah, kami mengetahui nih bahwa perusahaan Ibu merupakan contoh perusahaan yang sudah menerapkan pasar kerja inklusif bagi para penyandang disabilitas. Kalau kami boleh tahu, apa saja yang membuat perusahaan Ibu sampai bisa menjadi contoh seperti ini Bu? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi perusahaan kami ini memang sudah menerapkan pasar kerja inklusif ya bagi para penyandang disabilitas. Nah, di perusahaan kami juga menyediakan banyak fasilitas untuk karyawan kami ya, yang disabilitas juga ya. Jadi contohnya itu ada mungkin seperti toilet untuk penyandang disabilitas, kita juga menyediakan kursi roda di setiap ruangan. Lalu juga kita ada jalur khusus untuk kursi roda yang memang dibutuhkan ya untuk para penyandang disabilitas. Dan kami juga mempunyai website khusus yang bekerja sama langsung dengan kerjabilitas.com, dan sehingga tuh jadi teman-teman ini semua bisa mengetahui informasi pekerjaan-pekerjaannya untuk daftar langsung ke
jika kami mempunyai lowongan pekerjaan. Gitu sih Mbak. Wah, perusahaan Bu Fahri ini cukup bagus ya untuk dicontoh bagi sektor lainnya. Dan semoga juga akan banyak yang seperti ini ya. Lalu untuk harapan Bu Farah sendiri ke depannya untuk pasar kerja inklusif ini bagaimana Ibu? Jadi harapan saya tuh kedepannya semoga dengan dimulainya perusahaan kami ini ya mungkin sudah mempekerjakan banyak teman-teman difabel semua. Ya saya tuh berharap akan banyak pasar kerja yang memberikan kesempatan bagi mereka yang mampu untuk bekerja dan ingin kerja, karena jika bukan dari kita tuh siapa lagi yang memberikan kesempatan ini. Oke, wow, terima kasih Bu Farah untuk waktunya bisa berbagi informasinya di sini nih. Kami juga berharap akan lebih banyak perusahaan yang akan membuka pasar kerja inklusif untuk para penyandang disabilitas. Sama-sama Mbak. Seperti yang diinfokan tadi oleh Bu Farah ya, selaku perusahaan yang sudah melakukan dan sebagai contoh untuk mendorong pasar kerja inklusif pada pekerja disabilitas ini, seperti yang kita tahu ya Mas Ali ya. Mas Ali itu kan salah satu orang yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi sebagai disabilitas, dan tentunya untuk di perusahaan Mas Ali sudah cukup memadai dan cukup mendukung. Namun apakah untuk perusahaan lain yang membuka peluang juga sudah cukup mendukung fasilitasnya? Fasilitas sekarang sih Ibu, untuk sekarang ini Ibu, dalam waktu dekat ini alhamdulillah sih Ibu sudah mulai banyak gitu perusahaan yang membuka matanya gitu, seperti melakukan ya pekerja disabilitas itu selagi pekerjaan yang masih mumpuni gitu kan Ibu. Seperti saya kan seorang admin gitu kan, saya masih bisa ngetik gitu kan, kayak tangan yang satunya ini. Oke, setelah Mas Ali, saya sedikit tertarik nih ke Bu Farah. Nah, Ibu, yang seperti yang kita tahu ya Bu, Kementerian Tenaga Kerja sebagai fasilitator ini sudah berupaya untuk melindungi hak-hak khususnya penyandang disabilitas dengan memberikan fasilitasi kepada perusahaan. Nah, dalam hal ini untuk merekrut penyandang disabilitas. Nah, menurut tanggapan Ibu nih tentang hal ini gimana ya Bu? Nah, setelah mendengar dari pengalaman Mas Ali tadi dan cerita dan tanggapan dari perusahaan tersebut, nah kalau menurut saya sendiri itu kan kebijakan itu harus memang dibuat. Jadi kami selaku Kementerian Tenaga Kerja yakin untuk mewujudkan pasar kerja inklusif bagi para penyandang disabilitas, karena sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mana mengatakan itu untuk instansi pemerintah setidaknya ada 2%, dan untuk 1% lagi itu untuk perusahaan swasta. Jadi harus memenuhi standar itu. Jadi kami tidak akan ada henti-hentinya untuk terus mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk terus membuka peluang untuk para pekerja disabilitas. Oke, artinya lebih banyak ya. Iya. Jadi kondisinya seperti apa kalau sekarang di Jakarta kan udah memenuhi kah, atau misalnya masih banyak nih yang belum mengindahkan peraturan yang jelas-jelas ini ada di undang-undang? Nah, memang sebagai perusahaan tuh masih banyak kan yang belum belum sesuai dengan undang-undang kita tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi itu kami harus terus mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan agar tentunya kita akan dapat melaksanakan pengawasan juga terhadap perusahaan tersebut ataupun instansi pemerintah. Jadi dengan adanya teknologi juga sekarang, kemudian teknologi itu semakin membantu kita untuk mengawasi para pekerja-pekerja dan perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Oke, benar Bu. Nah, berbicara teknologi nih, apakah Kemenaker sendiri memiliki atau memfasilitasi para disabilitas tersebut untuk memudahkan mereka melihat informasi mengenai lowongan pekerjaan untuk para disabilitas? Atau apakah ada situs atau aplikasi yang didukung? Ya, tidak sejauh beda juga dari para pekerja-pekerja lainnya. Untuk para penyandang disabilitas ini, seperti yang dikatakan oleh Mas Ali tadi, ada itu seperti kerja disabilitas ya, kalau tidak salah. Nah, itu juga salah satu bentuk situs atau website yang setahu saya itu membantu para pekerja disabilitas untuk mencari informasi lowongan pekerjaan untuk para pekerja Ya, disabilitas. berarti memang sudah ada dukungan ya untuk fasilitas teknologi
ekonomi ini, Bu. Nah, saudara bisa dilihat ini tampilan situs kerjabilitas.com. Kalau saya balik lagi bahwa isu ini sebuah inovasi untuk membantu para pekerja disabilitas ini cari kerjaan gitu ya. Lalu apakah terdapat tempat gitu Bu atau pusat pengembangan para disabilitas ini untuk terus mengembangkan bakat mereka? Apakah ada? Nah, iya, jadi buat itu Kemenaker sebenarnya sudah mempunyai kewenangan dan memberikan pelatihan dan penempatan yang tentunya juga sudah dijamin semua mengenai biaya juga. Dan terus itu kita ada kayak PLK Space juga. Nah, itu seperti para disabilitas yang diterima ingin make up skill atau yang meningkatkan skillnya di bidang tersebut, kita juga melayani itu di kantor penempatan publik internet service. Kita berusaha untuk inklusi juga. Oke, jadi bagaimana kemudian jadi bisa ditempatkan gitu ya. Dan terakhir Mas Ali dan Bu Fazila ya, berarti bagaimana kesempatan yang sudah ada untuk para disabil, intinya para disabil ini diberi kesempatan untuk mencoba dan memberikan peluang ya untuk teman-teman bekerja maupun di sektor publik atau swasta. Jadi paling tidak kesempatan itu dulu Ada aja ya, ada ya gitu ya. Oke, Mas Ali, terima kasih. Bu Fazila, terima kasih. Oke, jadi ya untuk Ya, saudara, paling tidak itu yang bisa Anda garis bawahi bahwa dari Kementerian Tenaga Kerja ini sudah memberikan banyak, salah satunya ada Balai Pelatihan Kerja. Jadi untuk meng-upskill atau menaikkan skillnya, ya tadi. Jadi juga bisa untuk, jadi kalian yang disabilitas juga bisa bersaing gitu Ya. dengan yang lain. kemudian juga dibantu dengan membuka pintu kesempatan ya Bu ya. Yang ada pengawasan juga sudah ada dari Kemenaker. Jadi ini bisa berjalan dengan lebih baik kesempatan yang diberikan untuk teman-teman yang penyandang disabilitas. Nah, tapi terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih Mas Ali. Nah teman-teman, dari video yang tadi kita lihat ya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung inklusi disabilitas. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah perlu menyediakan informasi tentang produk, layanan, dan lapangan pekerjaan dalam format yang mudah diakses oleh para penyandang disabilitas. Diperlukan juga penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa regulasi dan keputusan tersebut dipatuhi oleh semua pihak. Membangun pasar yang inklusif bagi para penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, diharapkan cita-cita ini dapat terwujud dan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya dan mencapai kesuksesan.